Dipersembahkan oleh Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Metro TV Jateng dan DIY tentunya dalam program spesial dialog dan juga masih bersama dengan Bupati Banjarnegara ada Pak Budi Sarwono. Tadi menarik sekali kalau bisa saya rangkum dalam dua segmen tadi, Pak Budi ini ternyata seseorang yang berangkat dari orang lapangan, kemudian sangat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama di Banjarnegara. Salah satunya adalah infrastruktur dan yang utama ya Pak ya. Betul. Baik. Nah, pembangunan ini juga menjadi modal untuk Banjarnegara sendiri menjadi yang terbaik meraih WTP atau wajar tanpa pengecualian. Kalau kita tadi flashback sebentar Pak ke WTP tadi, Pak Budi sendiri bagaimana menjaga ekosistem teman-teman rekan kerja untuk spiritnya apa yang ditularkan Pak untuk meraih WTP ini? Apa yang dipesankan Pak Budi kepada teman-teman? Ya hanya sederhana, kalau kita sudah terbuka transparan, WTP juga dari BPK juga lebih senang. Kita bekerja transparan, kita melakukan tender juga transparan, Ya. kita mencari rekanan yang benar, waktunya tepat, kualitasnya bagus gitu. WTP hadir memeriksa juga sangat happy gitu Mas. Yang diminta pemerintah seperti itu gitu Mas. Jadi duit tolong gitu dimanfaatkan untuk masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat kita belanjakan untuk kepentingan masyarakat gitu. Jadi tidak hanya untuk kepentingan fasilitas saya saja gitu loh Mas. Biasanya kan kepentingannya fasilitas itu. Ya. Bupati kalau bisa tiap tahun umroh ya kan, haji kan gitu. Tidak, tujuan pemerintah tidak seperti itu gitu. Mari kita layani, kita kan pelayan masyarakat. Mari kita layani masyarakat, insya Allah nanti masyarakat senang semua. Inilah sampai ternyata terbukti. Saya diberikan nilai oleh BPK RI, cabang Jawa Tengah. Saya paling tertinggi nilainya gitu. Saya pun kaget gitu. Ternyata alhamdulillah kok kita betul-betul diberikan nilai yang tertinggi untuk se-Jawa Tengah. Disitulah letaknya teman-teman OPD kita ternyata juga semuanya siap. Jadi belum pasti di pemerintahan ini semua manusia kotor. Semua tergantung pemimpinnya. Betul. Sederhana Mas, filosofinya Mas. Guru kencing berdiri, murid pasti kencing berlari. Kalau bupatinya hanya kepinginnya fasilitas, kepingin dilayani gitu. Ya. Yang di bawah juga seperti itu Mas. Tapi kalau bupatinya lari kencang gitu, semua OPD ikut lari kencang juga. Mau tidak mau harus ikut juga ya pasti Pak ya? gitu Mas. Sederhanalah. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oke, baik. Pak Budi, kalau tadi terkait dengan masalah pembangunan, kita tahu 98% infrastruktur di Banjarnegara ini artinya sudah dalam kondisi baik ya Pak ya. Kemudian apa Pak selanjutnya? Apakah ada infrastruktur lain yang akan diperbaiki juga, misalnya jalan di pedesaan atau mungkin menuju daerah-daerah tempat wisata atau seperti apa Pak ke depannya? Masih banyak sekali Mas. Kalau pemikiran yang jernih masih banyak. Cuman kan tahapan Mas ya. Karena anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat itu kan per tahun. Jadi kita juga lakukan pembangunan tiap tahun. Masih banyak program saya. Mudah-mudahan di tahun 2022 saya akan mulai genjot tempat wisata di Dieng. Karena di sana itu alamnya sudah memenuhi kok. Itu sudah tingkat dunia Mas. Cuman kita tinggal memberikan akses yang baik, infrastruktur yang bagus. Saya yakin wisatawan akan hadir ke Banjarnegara berbondong-bondong. Perlu diketahui Mas, kemarin itu baru saya sedikit membuat akses. Saya bikin akses dari sambungan dari Kabupaten Batang. Itu ada yang saya kasih nama tol di atas awan itu. Tol di atas awan. Iya, itu kemarin 1 minggu, itu laporan dari Dinas Pariwisata. 1 minggu aja dapat duit 2,5 miliar Mas. Di Lebaran kemarin 1 minggu 2,5 miliar Mas.
Berapa itu Pak panjangnya Pak? Panjangnya tol di atas awan kita itu ada 8 km. 8 km. Iya. Jadi nyambung langsung sama Kabupaten Batang. Mhm. Jadi kita melayani wisatawan yang dari Jawa Barat atau Jawa Timur. Itu langsung bisa lewat Kabupaten Batang, langsung masuk ke Dieng. Menjanjikan sekali ya Pak ya. Insya Allah, Mas. Kemudian akan ditambah lagi, diperpanjang lagi atau akan diapakan Pak? Untuk tol di Semua atas awan? rencananya area wisatanya. Area wisatanya. Seperti ke Kawasi Kidang, Ya. Kawasi Leri, Telaga Merdada, Mhm. Sumur Jalatunda, itu semua nanti kami akan bukakan akses semuanya. Agar wisatawan itu nanti tidak mengeluh. Baik. Kalau untuk di masa pandemi seperti saat ini, apakah ada perubahan penyesuaian ya Pak ya? Atau apakah ada penyesuaian untuk pembangunan Pak? Misalnya bagaimana dengan infrastruktur untuk tempat penanganan COVID di tempat wisata dan di tempat-tempat umum lainnya? Apakah juga diarahkan ke situ Pak? Ya semua kita menggunakan protokol kesehatan, Mas. 5M kita jalankan agar semuanya bisa tertib gitu. Dan di dalam infrastruktur ini sangat membantu sekali, Mas. Sangat membantu di COVID ini, yang mana yang tadinya banyak pengangguran gitu, masih bisa ikut bekerja di infrastruktur. Jadi alhamdulillah masyarakat masih ada penghasilan, perekonomian kita tidak terpuruk sekali. Dan kemarin data BPS, Banjarnegara, Ya. itu pertumbuhan ekonomi cuman turun sekitar 1,3%. Saya melihat kabupaten lain, Ya. itu rata-rata turunnya anjloknya 7%. Banjarnegara karena infrastruktur gitu. Banyak membantu penyerap tenaga kerja, Mas. Orang bisa kerja semua. Masih ada penghasilan gitu. Jadi tidak terpuruk sekali perekonomiannya gitu. Oke, baik. Pak, yang terakhir untuk singkat saja untuk pesan masyarakat di Banjarnegara sendiri, apa Pak pesan untuk masyarakat di Banjarnegara terkait dengan pembangunan yang saat ini masih berjalan, kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Budi dan juga teman-teman sendiri, mungkin bisa disampaikan Pak? Ya, saya berpesan kepada masyarakat Banjarnegara, mari kita tetap semangat, kita tetap bekerja, dan selalu menjaga protokol kesehatan, beraktivitas yang biasa, dan terus olahraga untuk menjaga imun. Oke, Jangan patah semangat. baik. Percayalah, yang namanya COVID ini kan hanya penyakit, Pak. Allah menurunkan penyakit, pasti menurunkan obat. Obatnya adalah keyakinan di dalam hati kita. Amin. Jangan patah semangat. Dan mohon kepada semua ASN, TNI Polri di Banjarnegara, bantu saya untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Baik. Itu saja. Amin. Semoga memang pandemi ini bisa segera berlalu ya Pak ya. Ye, matur nuwun. Baik. Terima kasih Pak Budi Sarwono dari Banjarnegara, Bupati Banjarnegara, dan pemirsa itulah tadi spesial dialog Metro TV Jateng dan DIY pada hari ini. Jangan lupa untuk informasi lainnya Anda bisa menyimaknya kembali di kanal YouTube kami Metro TV Jateng dan DIY. Akhir kata mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Noval Nurosa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh